Menjelang kemunculan Dajjal, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi krisis pangan. Akibatnya kelaparan merajalela. Tak ada yang bisa dikonsumsi, bahkan hal ini juga melanda kaum mukmin. Hal ini terjadi 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal. Di tahun pertama, langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya. Dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Artinya, setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku itu akan mati. Maksudnya setiap hewan yang memberikan protein utama bagi manusia menjadi punah. Seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Informasi dari Nabi SAW ini membuat khawatir seorang sahabat wanita, Asma. Ia khawatir krisis pangan yang terjadi pada manusia itu tentu akan membuat bencana kelaparan hebat. Lalu bagaimana nasib orang-orang mukmin saat itu? Apa yang akan dimakan untuk bisa bertahan hidup? Rasulullah SAW memberitahu bahwa pada saat itu orang-orang mukmin akan mendapatkan asupan seperti para penghuni langit atau para malaikat. Asma, sahabat wanita itu, terheran karena para malaikat itu makhluk yang tidak makan dan minum. Ternyata maksud Rasulullah SAW adalah makanan orang-orang mukmin nanti di akhir zaman menjelang kemunculan Dajjal adalah tasbih dan takdis. Bertasbih dan mensucikan Allah lah yang dilakukan oleh para malaikat tanpa makan. Dan saat bencana kelaparan itu terjadi, kaum mukmin akan merasakan cukup dengan bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memberitahu umatnya yang hidup di masa menjelang datangnya puncak fitnah, yakni Ad-Dajjal, bahwa jenis makanan orang beriman adalah semisal dengan makanan para malaikat. Betapa pentingnya kedudukan dan peranan zikrullah di masa fitnah menjelang hadirnya Dajjal. Sedemikian pentingnya mengingat Allah sehingga jika dilakukan dengan baik dan benar, maka ia dapat menggantikan fungsi makanan, khususnya protein, yang pada saat itu menjadi barang langka jika tidak bisa dikatakan musnah sama sekali. Wallahu a'lam. Selain Dajjal yang akan muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat, Danau Tiberias juga menjadi danau air tawar yang kelak akan dilintasi gelombang makhluk Allah yang disebut Ya'juj Ma'juj. Gelombang Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak, bahkan akan menghabiskan air danau ini hingga rekan-rekan mereka tak kebagian air. Rasulullah SAW menginformasikan makhluk Ya'juj Ma'juj ini sebagai makhluk berjenis manusia, keturunan Adam alaihissalam yang selalu membuat kerusakan, bahkan tak segan membunuh. Kaum Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak kemudian direlokasi oleh Raja Adil Zulkarnain di sebuah tempat dengan pagar baja. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melindungi baja Raja Zulkarnain hingga mereka tak akan sanggup untuk menjebolnya dan keluar dari tempat pengasingan mereka. Kaum Ya'juj Ma'juj hidup terasing, terkurung, dan terus berkembang biak hingga jumlahnya lebih besar dari umat Muhammad SAW. Namun di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepas mereka hingga mereka membuat kerusakan dan membunuh para penduduk bumi. Nabi Isa alaihissalam yang saat itu sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi dan memimpin umat muslim pun tak sanggup menghadapinya. Inilah tanda besar hari kiamat itu terjadi, seperti yang disampaikan Al-Quran. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Saat dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah mereka turun dari bukit-bukit seperti air bah.
Gelombang besar seolah-olah menghempas apa saja yang ada di muka bumi, merusak, merampas, dan membunuh. Sampai-sampai mereka tidak lagi mendapati manusia, hingga mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi. Dia menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj dan Ma'juj yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit. Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Mereka mengira bahwa darah tersebut bukti kemenangan mereka melawan penduduk langit. Saat menjelajahi bumi, Rasulullah SAW mengabarkan gelombang ini akan memasuki wilayah Danau Tiberias ini dan meminumnya sampai kering. Informasi ini disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa alaihi salam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Tur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Danau Tiberias dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut, mereka berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Ketika itu terkepunglah Nabiullah Isa alaihi salam dan para sahabatnya. Hingga kepala sapi ketika itu lebih berharga untuk mereka daripada 100 dinar kalian sekarang ini. Maka Isa alaihi salam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah dari Gunung Tur Nabiullah Isa dan para sahabatnya. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah maupun kemah, lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu, tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua tangannya terbelenggu ke lehernya di antara kedua lutut dan sikunya. Kami berkata, celakalah engkau, makhluk apakah engkau ini? Dia menjawab, kalian mampu menemukanku? Beritahu saya siapa kalian ini. Tamim Ad-Dari dan rombongan menjawab, kami adalah orang-orang Arab. Kami naik kapal laut. Tiba-tiba ombak pasang dan kami pun terombang-ambing selama 1 bulan sampai akhirnya terdampar di pulau Anda ini. Laki-laki besar itu berkata, beritahukan kepada saya tentang kebun kurma Baisan. Kami berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Kami berkata, ya. Makhluk itu berkata lagi, ketahuilah, kurma-kurma itu hampir tidak lagi berbuah. Makhluk itu kembali bertanya, beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Kami pun berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis. Makhluk itu bertanya lagi, beritahu saya tentang sumber air Zagan. Kami berkata,
tentang apanya yang ingin kau ketahui? Dia berkata, apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk mencocok tanam? Kami menjawab, ya, airnya banyak. Penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Dia berkata, beritakan kepada saya tentang nabi kaum yang Ummi. Apa yang telah dilakukannya? Tamim Ad-Dari dan rombongan menjawab, dia telah muncul di Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah. Makhluk itu berkata, apakah orang-orang Arab memerangi mereka? Kami menjawab, ya. Makhluk itu berkata lagi,